杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Waktu berlalu, matahari menghilang dan bulan terbit. Yangke tenggelam dalam kultivasi dan tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama, hingga terdengar ketukan di pintu. Yangke mengerutkan kening, merasakannya sejenak, melambaikan tangannya untuk mengeluarkan angin sepoi-sepoi. Pintu terbuka dan Qu Yimeng muncul di depannya. Ada apa? Yangke memandangnya dengan bertanya. Nona Qiu masuk dan berkata dengan lembut. Seseorang dari keluarga yang ada di sini memegang perintah tetua, memerintahkan putra ke-9 Yangke untuk kembali ke ibu kota pusat sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia menatap lurus ke Yangke. Jejak kerumitan muncul di mata indahnya. Dia tidak tahu mengapa istana tetua memanggil Yangke kembali. Wajah Yangke sedikit terkejut. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Biarkan saya kembali ke Zhongdu. Di mana saudara laki-laki tertua kedua dan ketujuh?" "Sepertinya hanya Anda satu-satunya." Qu Yimeng merujutkan bibirnya. "Saya tahu." Yangke perlahan berdiri dan mengerutkan kening. Kali ini perintah keluarga menarik. Bagaimana dia bisa memanggil dirinya kembali ke ibu kota? Terakhir kali seseorang dari keluarga yang datang hanya beberapa hari yang lalu. Mereka menyampaikan informasi tentang perburuan harta karun Danau Poji kepada semua tuan muda. Tapi bagaimana dengan kali ini? Yangke, saya tidak tahu kenapa. Saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Suara Qu Yimeng agak rendah dan kedua tangan gioknya terus-menerus terjerat dan bergesekan, menunjukkan ketegangan dan kegelisahan di hatinya. Keluarga yang hanya memanggil Yangke kembali ke ibu kota tanpa alasan. Jadi sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dia belum tahu. Selain itu sangat nyaman bagi orang lain untuk melakukan ini dalam perjalanan pulang pergi. Karena ini perintah keluarga, tidak perlu mempertimbangkan keselamatan dalam perjalanan pulang pergi. Yangke menggelengkan kepalanya, karena jika dia disergap dalam perjalanan menuju dan dari Zhongdu dan dikalahkan, itu tidak akan dibenarkan oleh keluarga. Pokoknya hati-hati, Qu Yimeng memperingatkan. Saya sudah meminta Jingyu dan Yuxian untuk bersiap. Yangke sedikit mengangguk. Sekarang keluarga mengirim perintah untuk kembali ke ibu kota pusat sesegera mungkin, dan Yangke tidak nyaman untuk menundanya. Jadi segera berjalan keluar. Di luar pintu masuk utama, Yingqiu dan Yuxian yang telah pulih dari lukanya sedang menunggu. Yingqiu tetap diam seperti biasanya. Yuxian tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, tetapi Yuxian memiliki sosok dewasa dan menawan, memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Tuan muda." Sekarang baik Yuxian dan Tu Feng merasa sangat senang bisa kembali mengabdi di bawah Yangke. Selama lebih dari setengah tahun, meskipun keduanya telah bekerja di bawah Yang Kang dan memenuhi tugas mereka tidak pernah memikirkan hari di mana mereka dapat bergandengan tangan lagi dengan Yangke untuk menciptakan keajaiban. "Apakah luka Anda sembuh?" Yangke bertanya dengan ramah. "Tuan muda mengkhawatirkan saya. Jangan khawatir, saya telah pulih." Yuxian menggigit giginya dengan lembut dan dengan rasa terima kasih di mata yang indah. Dia telah menggunakan teknik gila kejam darah dan bertarung dengan Yingqiu. Secara logika, masa pemulanya tidak bisa begitu singkat. Tetapi di bawah efek magis keramuan yang diberikan oleh Yangke, dia dan Yingqiu pulih hanya dalam 1 atau 2 hari. Meskipun dia pernah mengalami keajaiban semacam ini secara pribadi sebelumnya,
Tapi Yuxian masih tidak percaya. Ketika saya punya waktu di lain hari, saya harus bertanya kepada Anda bagaimana menggunakan keterampilan jiwa dewa. Yang terkekeh dan berbalik untuk melangkah ke kuda pengejar awan. Bawaan siap melayani Anda kapan saja. Yuxian menjawab dengan suara yang dalam. Di antara banyak pejuang darah, Yuxian adalah pemimpin dalam hal kehebatan keterampilan jiwa dewa dan pengembangan kesadaran spiritual. Setiap prajurit darah memiliki kekuatannya sendiri. Guoyi pandai dalam ledakan cepat. Ying Qiu pandai dalam pembunuhan tersembunyi. Tu Feng pandai dalam tabrakan langsung. Dan pencapaian jiwa, Yuxian tidak ada duanya di istana darah. Kembalilah dengan cepat dan berhati-hatilah di sepanjang jalan. Yu Yimeng memperhatikan ketiga orang itu naik ke atas tunggangan mereka dan berkata dengan lembut. Yang Ke sedikit mengangguk dan 3 kelompok kuda pengejar awan terbang menuju Yongdu dengan kecepatan kilat. Di luar mansion, angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-ngacak rambut hitam Yu Yimeng saat matahari terbenam. Sosok nona Yu Yimeng terentang dan kegelisahan di hatinya menjadi lebih intens. Berikan perintah, setiap orang harus berhenti berlatih, dibagi menjadi 2 kelompok dan bergiliran menjalankan tugas. Jika ada serangan dari musuh asing, mereka akan dibunuh tanpa ampun, sampai Yang Ke kembali. Iya, jawab pelayan itu. Saat malam tiba, Yongdu yang besar itu seperti naga yang sedang tidur, merangkak melintasi daratan yang luas. Bintang-bintang berterbaran di langit, seperti pasir Bima Sakti, menghiasi langit. 3 kuda pengejar awan bergegas menuju jalur eksklusif keluarga Yang, di gerbang selatan dengan kecepatan kilat, sehingga beberapa penjaga di pintu bahkan tidak sempat bertanya. Setelah mereka bertiga pergi, mereka terbangun dari mimpi dan mengejar mereka. Tuan muda ke-9 telah kembali ke klannya. Mundur! Yuxian berbalik dan berteriak, dan para penjaga segera menghentikan langkah mereka dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tuan muda ke-9, Yang Ke. Jelas, nama orang ini sudah diketahui semua orang, jadi mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, mereka segera kembali ke pintu dengan sedih dan bersiap untuk jaga malam. Di rumah Yang Yingfeng dan Dong Shuyu yang sedang berlatih dibangunkan oleh suara yang dibuat oleh To Yunjiu. Pada saat yang sama, ketika mereka keluar untuk melihat, mereka melihat Yang Ke berjalan masuk dari luar, diikuti oleh Yingqiu dan Yuxian. Kair! Yang Yingfeng terkejut tetapi Dong Shuyu menangis dan bergegas maju, memeluk Yang Ke erat-erat, mencium dahi Yang Ke dan memeriksa apakah ada tanda-tanda cedera. Lagi pula ibu dan anak belum bertemu satu sama lain sejak awal pertempuran untuk merebut warisan. Keluarga tidak mengizinkan Dong Shuyu mengunjungi Yang Ke di kota pertempuran. Ibu, Yang Ke ingin mencari lubang di tanah dan menggali. Yuxian dan Yingqiu masih di belakang mereka. Setelah terlihat seperti ini, bagaimana dia bisa memiliki gengsi di depan mereka di masa depan? Saat berbicara, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Yuxian dan Yingqiu tampak teliti dengan mata tertunduk, menatap jari kaki mereka. Setelah beberapa saat, Dong Shuyu melampiaskan pikirannya dan memegang tangan Yang Ke dengan air mata berlinang dan ekspresi kesedihan di wajahnya. Kair, kenapa Anda kembali? Yang Yingfeng bertanya dengan heran. Perintah dari aula tetua, jawab Yang Ke sambil merutkan kening. Sepertinya Yang Yingfeng tidak tahu tentang masalah ini. Aula tetua? Seperti yang diharapkan, Yang Yingfeng tidak mengetahui berita apapun. Meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga Yang, statusnya di keluarga Yang tidak terlalu tinggi. Jadi aula tetua benar-benar tidak perlu memberitahunya tentang masalah ini. Mari kita bicara dulu. Yang Yingfeng menarik nafas dalam-dalam. Ibu akan pergi menyiapkan makanan lezat untukmu, kata Dong Shuyu sambil melambai ke Yuxian. Yuxian, datang dan bantu. Ya, jawab Yuxian.
Di dalam rumah lampu menyala terang. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang berkumpul mengelilingi meja. Yingqiu dan Taiyushi yang berdiri di belakang Yang Ke dengan ekspresi serius. Tidak peduli betapa hangatnya Dong Suzu mengundang mereka. Mereka tidak duduk. Mengapa aula tetua memanggil Anda kembali ke Zhongdu? Apakah Anda bisa memberitahu saya tentang apa itu? Yang Yingfeng bertanya. Tiba-tiba dia mengetahui bahwa putranya telah kembali ke keluarga dan itu juga merupakan perintah dari aula tetua. Jadi hal ini juga membuat Yang Yingfeng banyak berpikir dan di dalam hatinya ada juga sedikit kekhawatiran. Tidak terjadi apa-apa. Yang Ke juga bingung, tetapi perintah dari istana tetua adalah segera kembali. Jadi Yang Ke hanya bisa bergegas kembali tanpa henti. Tapi sekarang sudah malam, jadi mereka hanya bisa menunggu sampai besok pagi untuk pergi ke aula elder untuk memeriksa situasi. Apakah Anda tidak memiliki petunjuk di hati Anda? Apakah Anda telah melakukan sesuatu untuk menarik perhatian aula tetua? Yang Yifeng terus bertanya. Ayah, apakah Anda ingin bertanya tentang iblis jahat itu? Yang Ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan aula tetua memanggil saya kembali bukan karena itu. Lagi pula, saya telah mencapai konsensus dengan penatua yang Lingting tentang keberadaannya. Dan penatua agung juga mengizinkannya. Dia berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Tetapi setelah pertempuran memperebutkan warisan, dia harus segera meninggalkan medan perang. Tetua agung juga memanggil Anda? Tuan keempat yang tidak bisa menahan perasaan terharu. Yang Lingting adalah sosok leluhur dalam keluarga Yang. Bahkan Yang Yingfeng belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan cukup beruntung untuk dipanggil olehnya. Karena di mata Tuan yang keempat, ini adalah suatu kehormatan besar. Namun di sisi lain, ketika Yang Ke berbicara tentang Yang Lingting, ekspresinya sedikit bingung. Dan dia tiba-tiba tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan aula tetua. Kai kita juga anggota keluarga Yang. Kita harus menghindari bergaul dengan roh jahat jika kita bisa, agar tidak dikritik. Yang Yifeng berkata dengan serius dan tulus. Yang Ke sedikit mengangguk, dia secara alami tahu apa maksud ayahnya. Selama bertahun-tahun, keluarga Yang telah memainkan peran utama dalam mengkonfrontasi dengan prajurit jahat di tanah jahat Changyun. Sekarang Yang Ke bergaul dengan iblis jahat, secara alami akan menimbulkan kritik orang. Terlebih lagi, iblis jahat yang kuat ini sebenarnya adalah terlibat dalam pertarungan memperebutkan warisan. Jika Yang Ke benar-benar memenangkan posisi pewaris keluarga Yang dengan bantuan roh jahat ini, akan mudah untuk memikirkan sesuatu. Itu tidak ada hubungannya dengan roh jahat. Yang Yifeng mengerutkan jarinya di atas meja. Kalau begitu, mungkin Yingqiu lah yang menghilangkan kutukan penyegel Yuan. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Yingqiu dan Yang Yingfeng juga tampak bingung. Ke-6 pelayan darah terkena kutukan penyegel Yuan dan 5 diantaranya dipenjara dan tidak dapat menggunakan energi aslinya. Namun Yingqiu selamat. Bagaimanapun itu adalah manipulasi Huang Jiushou, tetua tertinggi keluarga yang lainnya. Jika Yang Ke dipanggil kembali ke ibu kota karena hal ini, mungkin saja keluarga tersebut ingin menanyakannya dengan cermat. Tidak ada gunanya menebak sekarang, kita akan mengetahuinya besok. Yang Ke menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk memikirkannya. Kalau begitu, mari kita istirahat yang baik malam ini. Dipanggil oleh aula tetua, jelas bukan hal yang baik. Yang Yifeng menghela nafas. Dia juga telah dipanggil oleh aula tetua beberapa kali, dan setiap kali dia dipanggil dipukuli sampai terluka. Saat dihukum dengan hukum keluarga, dan dia memiliki sedikit bayangan psikologis di tempat itu. Mengesampingkan urusan serius, suasana tiba-tiba menjadi harmonis. Keluarga beranggotakan 3 orang ini berbincang dan tertawa. Suasana hangat dan damai ini pun menjangkiti Yingqiu dan Yuxian. Tampaknya mereka untuk sementara
mereka terbebas dari perebutan warisan yang mengekangnya dan berdarah, dan dapat menikmati kedamaian dalam waktu singkat. Malam yang hening, pada hari kedua, Yang Ke mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan membawa Yuxian dan Yingqiu ke aula penatua dengan tergesa-gesa. Di bawah tatapan enggan Dong Suzu. Saudara ke-9. Ketika Yang Ke mendekati aula tetua, seseorang memanggil. Yang Ke berbalik dan melihat Yang Ti berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, seolah-olah dia sedang menunggunya. Tadi malam, Yang Ke mendobrak gerbang selatan utama dan kembali ke klan, dan berita itu mungkin telah menyebar, jadi tidak mengherankan jika Yang Ti mengetahuinya. Kakak ketiga? Yang Ke melangkah maju dan menyapa. Kakak ketiga, apakah ada yang salah? Yang Ti mengurutkan bibirnya, merenung lama, lalu berkata, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah membawa keluarga Duanmu untuk membalas dendam. Mereka membantu saya, jadi saya juga ingin berterima kasih kepada kakak ketiga karena telah mengirimkan 5 master ke sana. Yang Ke tersenyum sedikit. Pada malam pertama pertempuran warisan, Yang Ke menangkap Yang Ti, tetapi tidak ada gunanya agar dia menyerangnya. Keluarga itu tertukar perbekalan, tetapi membiarkannya pergi. Dan Yang Ti membalas dengan meminta 5 master dari keluarga Duanmu untuk mengikutinya, yang juga mengejutkan Yang Ke. Namun setelah beberapa pertempuran hari ini, 5 master dari keluarga Duanmu benar-benar berusaha keras. Bagaimanapun mereka adalah 5 master dari alam kenaikan abadi, dan salah satunya berada di tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi, yang mana bisa memainkan peran besar. Yang Ti mengangguk ringan, tiba-tiba ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, ketika Anda pergi ke aula tetua, Anda tidak boleh mundur atau menjadi lemah. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian. Yang Ke tertegun dan tidak bertanya dengan hati-hati, tetapi Yang Ti sudah pergi dengan cepat, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Kakak ketiganya tahu sesuatu. Yang Ke berspekulasi dalam hatinya, meskipun kekuatan pribadi Yang Ti tidak terlalu bagus dan kinerjanya dalam perebutan warisan bahkan lebih buruk, ayahnya memiliki pendapat di keluarga Yang. Dibandingkan dengan ayah Yang Ke, ayah Yang Ti tidak diragukan lagi memiliki status yang jauh lebih tinggi dan memiliki akses beberapa rahasia keluarga Yang. Mungkinkah saudara ketiga mendengar kabar dari ayahnya? Yang Ke sedikit mengernyit, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yang Ti dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekarang dia ada di sini dan bahkan memperingatkannya, tapi aula tetua memanggilnya dan semuanya akan segera terungkap. Segera Yang Ke tersenyum santai dan berjalan menuju aula tetua, dan ini adalah ketiga kalinya Yang Ke datang ke aula tetua. Yang pertama karena elang bulu emas, dan yang kedua karena prajurit darah. Setiap kali dia datang, Yang Ke menemukan bahwa tetua berambut abu-abu dari keluarga Yang sepertinya merasa sedikit gelisah karena tidak ada yang bisa dilakukan. Namun kali ini segalanya sedikit berubah. Saat memimpin Yingqiu dan Yuxian ke aula tetua, Yang Ke terkejut saat mengetahui ada lebih dari selusin tetua duduk di aula tetua. Dibagi menjadi 2 barisan, masing-masing tampak tenang dan acuh tak acuh, dan yang duduk tepat di atas adalah Yang Sen, yang telah berurusan dengan Yang Ke beberapa kali. Terlebih lagi, mereka sepertinya sedang menunggunya. Postur ini terlihat seperti cobaan, dan Yang Ke bertanya pada diri sendiri bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun dalam pertempuran untuk merebut warisan. Jadi mengapa para tetua ini memasang barisan yang begitu mewah? Namun meskipun dia curiga di dalam hatinya, tetapi wajahnya tenang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang Ke telah bertemu dengan semua tetua. Yingqiu dan Yuxian juga memberi hormat. Kalian berdua mundur. Yang Sen melambai ke Yingqiu dan Yuxian, dan matanya yang bersinar berkeliaran di sekitar tubuh Yingqiu.
Dia seperti ini, begitu pula selusin tetua lainnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah dan mata semua orang. Sebelumnya, Ying Qiu yang fondasinya rusak, bahkan Ying Qiu yang terkena kutukan penyegel Yuan. Tapi saat ini, dia tidak hanya kembali ke keluarga bersama Yang Ke, tetapi dia juga kembali ke keluarga dalam kondisi baik. Bahkan ada perasaan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan para tetua itu secara alami peduli. Namun mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Ying Qiu dan Yu Xian saling memandang dan tidak berani melanggar perintah Yang Shen, membungkuk dan mundur. Yang Ke mengangkat alisnya dan ekspresinya menjadi lucu. Para tetua ini tidak hanya menyambut kedatangannya dengan barisan yang sangat mewah, tetapi juga mengusir 2 prajurit darah yang dia bawa. Seolah-olah mereka ingin membiarkan Yang Ke menghadapi tekanan dari selusin tetua sendirian. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa tidak nyaman dan momentum mereka akan segera melemah sedikit. Setelah beberapa saat, para tetua ini akan mengatakan apa yang mereka katakan dan mereka mungkin tidak punya nyali untuk membela atau membantah. Setelah Ying Qiu dan Yu Xian pergi, selusin tetua diam-diam mengamati reaksi Yang Ke. Mau tak mau, saya sedikit terkejut saat mengetahui bahwa ekspresi Yang Ke tidak berubah. Dan dia masih setenang sebelumnya. Dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemuda pemberani, bahkan Yang Wei. Saya khawatir dia tidak memiliki tekad. Saya ingin tahu hal penting apa yang dimiliki para tetua dalam memanggil murid kembali ke klan. Yang Ke mengabaikan pandangan penyelidik mereka dan langsung ke pokok permasalahan. Bertanya pada Yang Shen dengan belak-belakan. Tentu saja ada yang harus saya lakukan saat saya memanggil Anda kembali ke klan. Yang Shen telah duduk di aula tetua sepanjang tahun, menangani semua urusan keluarga. Dia telah lama mengembangkan wajah tegas, dan kebanyakan orang mau tak mau merasa takut ketika mereka melihatnya. Saya ingin bertanya kepada Anda, metode apa yang Anda gunakan untuk memulihkan luka Ying Qiu dan membiarkan dia mencabut batasan kutukan penyegel Yuan. Selain itu, sejauh yang saya tahu, para prajurit darah di rumah Anda sering terluka, tetapi mereka hanya perlu 1 atau 2 hari untuk pulih. Jadi misteri macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Yang Ke merutkan kening. Para tetua memanggil para murid kembali pada saat kritis ini, dan ini bukan hanya untuk menanyakan hal-hal sepele seperti itu, kan? Mesti nadanya tenang, semua orang bisa mendengar pertanyaan dalam kata-katanya. Periode ini sangat penting bagi setiap murid keluarga yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Jika Yang Ke dipanggil kembali hanya karena hal semacam ini, itu akan berlebihan. Sepertinya orang-orang tua di aula penatua tampak pikun, tetapi mereka tidak merasa bosan sampai sejauh ini. Yang Shen terbatuk ringan dan berkata dengan ekspresi serius. Tentu saja tidak. Apakah ini pertanyaan yang ingin ditanyakan keluarga atau yang lebih tua ingin ditanyakan? Yang Shen terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka Yang Ke akan begitu tenang dan jernih dalam pemikirannya ketika menghadapi lebih dari selusin tetua, dan dia berkata dengan cuek. Saya menanyakan ini atas nama para tetua di sini. Semua orang penasaran siapa Anda dan bagaimana Anda melakukannya. Karena itu bukan niat keluarga. Yang Ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maafkan saya karena tidak berkomentar. Lebih dari selusin tetua tiba-tiba menggelengkan kepala perlahan dengan wajah kecewa, dan Yang Shen tampak semakin jelek. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa Yang Ke berani menolak menjawab pertanyaan ini, dan alasan yang dia berikan cukup pintar. Kalau bukan niat keluarga, dia tidak perlu menjawab. Orang tua tidak bisa mengandalkan usia tua dan memaksanya melakukannya, kan? Tetua, ada banyak hal yang harus saya lakukan. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda sebaiknya mengatakannya secara langsung.
Nada bicara Yang Ke berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Sejak dia memasuki aula penatua, Yang Ke melihat banyak masalah dari kelakuan orang tua ini. Jika mereka ingin unggul dan menggunakan momentum untuk menindas diri sendiri, mereka pasti mengatakan sesuatu yang membahayakan kepentingannya mereka sendiri. Jika tidak, mengapa mereka tampil sebesar itu? Karena itu adalah sesuatu yang membahayakan kepentingannya sendiri dan kata-kata yang baru saja ditunjukkan oleh saudara ketiga, Yang Ti, masih terngiang-ngiang di telinganya. Jadi Yang Ke tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele dengan Anda lagi. Yang Sen mengangguk, matanya berbinar menatap Yang Ke dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Klan telah membuat keputusan mengenai prajurit darah di bawah Anda." "Prajurit darah saya?" Yang Ke menurutkan kening, merasakan ada yang tidak beres dan menatap Yang Sen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ditatap olehnya seperti ini, Yang Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki keinginan untuk menghindar. Tapi setidaknya dia menahannya dan mengangguk dengan tenang. "Iya, sejauh yang saya tahu, prajurit darah di bawah Anda sudah berkumpul 7 orang. "Iya." Yang Ke menarik nafas dalam-dalam. Ying Jiu dan Goyi adalah orang pertama yang mengikuti Yang Ke. Xian Sun adalah orang yang berlindung setelah Yuan Kuan tersingkir. Tu Feng, Yu Xian, Luo Hai, dan Yang Lingxing adalah 4 orang yang bertarung malam itu. Setelah Yang Kang dan Yang Sen tersingkir, mereka berlindung ke rumah Yang Ke. Jadi memang benar ada 7 prajurit darah yang berkumpul di sekitar Yang Ke, dan semuanya berada di tingkat ke-8 dari batas kenaikan abadi. Jika Anda tidak memiliki sarana untuk menghilangkan batasan kutukan penyegel Yuan, dan jika Anda tidak memiliki sarana untuk segera memulihkan prajurit darah yang terluka parah, jika ke-7 orang ini berkumpul di sekitar Anda, jika Anda dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan destruktif, tetapi Anda dapat melakukan apa yang orang biasa tidak bisa lakukan. Yang Sen berdiri dari posisi teratas, berjalan beberapa langkah dengan tangan di belakang punggung, berhenti, berbalik untuk melihat Yang Ke. Jika saya benar seperti yang diharapkan, ke-7 prajurit darah di rumah Anda sekarang, apakah mereka semua sudah kembali ke puncaknya? Dilihat dari situasi yang diikuti Ying Jiu dan Yu Xian, hasil ini sudah jelas. Ya, Yang Ke mengangguk ringan. Saya tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Cukup ambil ke-7 orang ini dan kalahkan murid keluarga yang tersisa satu persatu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam proses mengalahkan mereka, Anda masih bisa menaklukkan mereka dengan prajurit darah di samping Anda. Apa saya mengatakan sesuatu yang salah? Yang lebih tua benar. Jika saya tidak dipanggil kembali ke klan oleh Anda, saya akan mengambil tindakan malam ini. Yang Ke mengakui dengan jujur. Yang Sen menghela nafas pelan. Dengan 7 prajurit darah, Anda memang tak terhentikan. Anda telah menciptakan keajaiban yang mengejutkan kami orang-orang tua. Yang Wei, Yang Zhou, Yang Ying. Meskipun banyak kekuatan berkumpul di sekitar mereka sebagai pembantu, satu dari para prajurit darah di sekitar mereka telah dihilangkan. Anda hanya perlu memimpin 7 orang ini untuk menyerang, dan Anda akan dapat menangkap mereka dengan mudah, dan memenangkan kemenangan akhir tanpa pertumpahan darah. Ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya telah melihat adegan di mana Yang Ke, Yang Zhou, dan yang lainnya tidak dapat melawan, dan inilah yang ingin dilakukan Yang Ke. Tapi, Yang Sin mengubah topik dan berkata dengan serius, "Ini tidak sesuai dengan niat awal pertempuran untuk merebut warisan, dan juga tidak sesuai dengan niat awal keluarga Yang untuk mengirim prajurit darah untuk berpartisipasi di dalamnya." Yang Ke mencibir. Pada titik ini, jika dia masih tidak tahu mengapa istana tetua mengingatkannya, maka dia benar-benar bodoh. Jadi kemarahan menyebar di dadanya. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, memandang Yang San dengan sinis dan berkata, "Tidakkah menurut Anda para tetua ingin memanggil kembali prajurit darah di sekitar saya ke klan?" Meskipun dia telah memperhatikan perubahan dalam sikap dan nada bicaranya,
Yang Sen tidak menganggapnya serius sama sekali. Orang-orang muda penuh darah. Jika Yang Ke tidak marah saat ini, maka dia bukan seorang pemuda lagi. Ya, selama Anda mengerti. Yang Sen mengangguk dengan tenang. Saya tidak mengerti. Wajah Yang Ke suram. Dia tidak peduli sama sekali bahwa orang lain adalah tetua keluarga Yang. Terlebih lagi tetuanya sendiri. Sikapnya sangat keras. Yang Sen melanjutkan. Seperti yang baru saja saya katakan, Anda memimpin 7 pelayan darah untuk menyerang murid keluarga yang lainnya. Ini tidak sesuai dengan niat awal pertempuran untuk mendapatkan warisan. Anda harus tahu apa itu pertempuran untuk mendapatkan warisan. Apa itu? Kompetisi. Koneksi yang Anda buat di luar dan karisma dari Anda sendiri. Semakin banyak koneksi yang Anda buat dan karisma yang Anda miliki, semakin banyak bantuan yang bisa Anda kumpulkan. Karena yang ingin Anda rebut adalah warisan dari kepala keluarga yang berikutnya. Dan Anda akan menjadi pemimpin keluarga yang di masa depan. Bagaimana Anda bisa menjadi kepala keluarga yang tanpa dukungan sebagian besar kekuatan? Anda hanya mengandalkan pelayan darah yang berasal dari keluarga yang untuk menang, yang tidak membuktikan apapun. Sekarang di aula penatua, Yang Sen mengulihai Yang Ke dan mengerti. Tetua, prajurit darah berlindung pada saya. Bukankah itu membuktikan kemampuan dan karisma saya? Yang Ke menatapnya dengan dingin. Iya. Yang Sen tertegun sejenak, kemudian dengan cepat berkata, ini hanya berarti Anda memiliki visi jauh ke depan dibandingkan orang lain dan memiliki rencana matang dalam pikiran. Dia secara alami merujuk pada fakta bahwa Yang Ke mengambil resiko untuk merekrut Goyi dan Ying Qiu sehingga mendapatkan rasa hormat dari seluruh penguasa istana darah. Pada awalnya dia juga takut dengan keberanian Yang Ke, tetapi sekarang tampaknya anak ini jelas memiliki sarana untuk menyembuhkan Goyi dan Ying Qiu. Jadi dia melakukan hal yang spekulatif. Tapi dialah satu-satunya yang bisa melakukannya dan murid keluarga yang lainnya tidak memiliki kemampuan ini sama sekali. Bukankah ini metode saya? Yang Ke tampak murung. Itu benar. Yang Sen merenung sejenak, mengangguk dan mengakui. Mari kita bicarakan tentang hal lain. Para pelayan darah akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Niat awal keluarga adalah untuk melindungi keselamatan Anda dan melindungi kelangsungan hidup bendera pesanan pada tahap awal. Poin ini itu tidak berubah sejak zaman kuno. Jika Anda benar-benar memimpin sejumlah besar prajurit darah untuk menyerang orang-orang yang tersisa, tentu saja itu akan bertentangan dengan niat awal keluarga untuk menginvestasikan prajurit darah di dana pertempuran untuk merebut ahli warisnya. Itu adalah kesalahan perhitungan keluarga. Apa hubungannya dengan saya? Yang Ke mencibir. Tidak ada kebingungan di wajahnya. Dia akhirnya mengumpulkan kekuatan yang lebih unggul dari saudara-saudaranya yang lain dan hendak mengalahkan musuh yang tersisa dengan kekuatan yang menggelegar dan memenangkan kemenangan terakhir. Namun pada saat kritis ini, dia dipanggil kembali ke aula penatua dan diberitahu bahwa inilah masalah prajurit darah. Jadi bagaimana Yang Ke bisa diyakinkan oleh persyaratan yang keras? Ini memang salah perhitungan keluarga. Tidak ada yang mengira akan ada murid keluarga yang bisa mengumpulkan begitu banyak pelayan darah. Yang Sen menghela nafas. Selama bertahun-tahun dan dinasti telah terjadi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk merebut haknya dan pelayan darah keluarga yang kadang-kadang akan berpartisipasi di dalamnya. Tetapi setelah sekian lama tidak ada yang melakukannya setingkat Anda dan Anda membuat semua orang mengagumi Anda. Bahkan saya juga sangat mengagumi Anda. Tetua, tidak perlu menyanjung saya karena murid ini tidak tahan. Yang Ke mendengus dingin. Yang Sen sangat marah, tapi dia menahannya, sehingga para tetua lain yang hadir juga sedikit lega dan senang. Melihat Yang Sen kempes, terutama di depan seorang junior. Saya sudah memberitahu Anda alasannya. Sebagian besar pelayan darah di sekitar Anda harus dipanggil kembali ke keluarga.
Yang Shen mengulangi. Ini jelas merupakan penindasan keluarga terhadap saya. Yang Ke berkata dengan tegas, dengan alasan yang masuk akal. Tidak peduli berapa banyak prajurit darah yang berkumpul di sekitar saya mendapatkannya dengan cara saya sendiri. Mengapa keluarga harus mengingatkan saya? Para prajurit darah ini juga kebebasan saya. Jika keluarga benar-benar melakukan ini, saya khawatir mereka akan diejek oleh semua orang di dunia. Para tetua, harap hargai diri Anda sendiri. Pertempuran untuk merebut keturunan langsung telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya permainan anak-anak. Aturannya dan seterusnya, bukan berarti Anda bisa mengubahnya dengan mudah. Sombong! Yang Jin menahannya untuk waktu yang lama dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sambil meraung dia menampar meja di sebelahnya menjadi bubuk. Beraninya Anda berteriak pada saya, apakah Anda ingin memberontak? Jika para tetua salah, tidak bisakah para murid mengatakannya? Kebenaran macam apa ini? Yang Ke mencibir, memandang Yang Shen dengan bangga dan tidak takut sama sekali.